Berikutnya adalah konsep operasi aritmatika yang biasa digunakan di dalam spreadsheet, di mana sama seperti pelajaran matematika lainnya bahwa urutan pemrosesan data itu diawali atau di prioritas paling tinggi adalah memproses semua data yang ada di dalam kurung. Semua data yang ada di dalam kurung diproses terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan kali. Kalau dalam spreadsheet biasanya menggunakan tanda asterik sebagai pengganti tanda kali, kemudian bagi ya atau garis miring, tambah, plus, dan terakhir adalah kurang, yang prioritasnya adalah yang paling rendah. Ini perlu diperhatikan karena seringkali terjadi kesalahan dalam penulisan rumus pengolahan data, di mana yang diproses terlebih dahulu adalah bukan yang sesuai dengan urutan seperti ini, sehingga kalau diperhatikan terdapat perbedaan hasil. Kita akan coba aplikasikan dengan menjawab beberapa persoalan aritmatika sederhana seperti ini. Jadi kalau dilihat ini ada yang pertama adalah penjumlahan biasa. Jadi semua bisa kita lakukan dengan menjumlah dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, nah di sini kita bisa terapkan urut-urutannya. Jadi yang benar adalah bahwa kali kita proses terlebih dahulu, yaitu 23 kali 5 kita proses terlebih dahulu, baru hasilnya kita jumlahkan dengan 10 ya, ditambah dengan 10. Lantas terakhir baru kita proses tanda minus, yaitu 80 dikurangi dari hasil yang tadi. Nah yang ketiga, ini adalah untuk mengatasi bagaimana kalau misalnya kita ingin mengurangi angka pertama dengan kedua terlebih dahulu, baru hasilnya dijumlahkan dengan hasil perkalian antara angka ketiga dan keempat. Ini diatasi dengan menggunakan tanda kurung, di mana tanda kurung akan diproses terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah ini akan diproses, yaitu 8 huruf kurang 80, 80 dikurangi 10. Kemudian yang ini 23 kali 5 juga akan diproses, dan hasil dari ini baru dijumlahkan dengan ini. Yang terakhir, kasus yang terakhir, ini kita menggabungkan dua tanda kurung. Bila seperti ini kasusnya, maka kita bisa memproses tanda kurung yang paling dalam terlebih dahulu, seperti ini. Jadi yang ini kita jumlahkan 10 dengan 23 di langkah pertama. Lantas hasil dari 10 plus 23 ini dikalikan dengan 5 ya, karena memang ada dalam kurung kedua. Dan terakhir baru kita mengurangi 80 dengan hasil dari proses sebelumnya. Jadi ini adalah urut-urutan yang harus diikuti supaya bisa mendapatkan hasil yang sama. Sekarang kita coba terapkan ke dalam spreadsheet. Jadi seperti ini. Jadi untuk menjumlahkan yang seperti ini, kita bisa langsung dengan menuliskan rumus. Untuk melakukan operasi aritmatika di spreadsheet, kita bisa memulainya dengan tanda sama dengan. Kita tulis tanda sama dengan. Kemudian kita tulis angka yang dihitung. Misalnya sini 80 plus 10 plus 23 plus 5. Kita tekan enter, hasilnya adalah 118. Berikutnya yang kedua, kita mulai dengan menghitung 23 kali 5 terlebih dahulu. Nah ini bisa kita buat dengan mengubahnya menjadi kurung supaya spreadsheet lebih mudah untuk menghitung. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini ya. 80 karena terakhir dikurangi, kita mulai dengan membuka kurung 10 ditambah, kita buat kurung kedua 23 dikali 5. Kita tutup kurung pertama, kita tutup kurung kedua. Jadi ini sama persis. Oh bukan. Ini beda dengan yang bawah. Jadi ini adalah kita memproses 23 kali 5 terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan 10, baru terakhir dikurangi dengan 80. Kalau kita tekan enter, dia akan menghasilkan minus 45.
Dan yang ini juga bisa kita selesaikan. Yang ketiga dengan cara yang sama, kita buat ketik tanda sama dengan, kemudian kita buka kurung, 80 dikurangi 10, tutup kurung, ditambah, buka kurung lagi, 23 kali 5, ini kelihatannya tidak terlalu sulit. Kita enter, hasilnya ada 245. Dan yang terakhir kita juga bisa memasukkannya dalam spreadsheet dengan cara ketik tanda sama dengan, 80 dikurangi, buka kurung 2 kali, kemudian 10 plus 23, tutup kurung, dikali 5, tutup kurung 1 lagi. Oke. Jadi ketiganya menghasilkan angka yang keempatnya menghasilkan angka yang berbeda-beda tergantung bagaimana kita memasukkannya ke dalam rumus. Sehingga konsep dari urutan proses aritmetika itu harus benar-benar difahami supaya kita tidak mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sekali lagi bahwa urutan yang benar untuk proses data menggunakan kurung, pertama kali diproses, kemudian kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, selanjutnya di dalam spreadsheet kita masukkan rumus dengan menggunakan tanda sama dengan di depan. Pada tutorial berikutnya saya akan memberikan beberapa rumus yang bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat. Terima kasih.